Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Nur, NPM 18140007, dari kelas PGSD 6A, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di sini saya akan menjelaskan yaitu makalah yang sudah saya buat, yaitu tentang upaya pemberantasan korupsi. Sebelumnya saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption, yaitu dari kata kerja korumpir yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok secara hablah. Dan secara hablah, korupsi diartikan sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dan dengan menyalahgunakan publik yang dipercayakan kepada mereka. Yang kedua yaitu ciri-ciri korupsi. Menurut Syed Hussein Alatas, ciri-ciri korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu atau A, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. B, korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan. C, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. D, mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. E, mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu. F, setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum. G, setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Yang ketiga yaitu sebab-sebab korupsi. Menurut Syed Hussein Alatas antara lain: A, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. B, kemiskinan. C, kurangnya pendidikan. D, tiadanya tindak hukum yang tegas. E, struktur pemerintahan. F, perubahan radikal. G, kelemahan pengajaran agama dan etika. H, keadaan masyarakat. Yang keempat yaitu dampak korupsi bidang kehidupan hukum. Sistem hukum tidak lagi berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan hukum. Besarnya peluang eksekutif mencampuri badan peradilan. Hilangnya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sistem hukum dan peradilan dapat dikendalikan dengan uang. Hilangnya perlindungan hukum terhadap rakyat, terutama rakyat miskin. Peradilan dan kepastian hukum menjadi bertele-tele karena disalahgunakan oleh aparat penegak hukum politik. Terpusatnya kekuasaan pada pejabat negara tertentu atau pemerintah pusat. Daerah dan pemerintahan daerah sangat bergantung pada pemerintahan pusat, dan lemahnya sikap dan moralitas para penyelenggaraan negara. Terhambatnya kaderisasi dan pengembangan sumber daya manusia. Terjadinya ketidakstabilan politik karena rakyat tidak percaya terhadap pemerintah. Diabaikannya pembangunan nasional karena penyelenggaraan negara disibukkan dengan membuat kebijakan populis bukan realistis. Munculnya spekulan ekonomi yang menjatuhkan ekonomi secara keseluruhan. Hilangnya nilai moralitas dalam berusaha, yakni diterapkannya sistem ekonomi kapitalis yang sangat merugikan pengusaha dan menengah dan kecil. Sosial budaya terjadinya tidak pencucian uang. Hilangnya nilai-nilai moral sosial. Hilangnya figur pemimpin dan contoh teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan berkurangnya tindakan menjunjung tinggi hukum. Berkurangnya kepedulian dan kesetiakawanan dan lunturnya nilai-nilai budaya bangsa. Yang kelima yaitu langkah-langkah pemberantasan korupsi. Upaya yang dapat dilakukan dengan langkah-langkahnya yaitu yang A, pemberlakuan berbagai undang-undang yang mempersempit peluang korupsi. B, pembentukan berbagai lembaga yang diperlukan untuk mencegah korupsi. C, pelaksanaan sistem rekrutmen aparat secara adil dan terbuka. D, peningkatan kualitas kerja sebagai lembaga independen masyarakat untuk memantau kinerja para penyelenggara negara. E, pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai yang memadai. Cara yang kedua yang ditempuh untuk menindaklanjuti korupsi adalah A, pemberian hukum secara sosial dalam bentuk isolasi kepada para koruptor.
B. Penindakan secara tegas dan konsisten terhadap setiap aparat hukum yang bersikap tidak tegas dan meloloskan koruptor dari jerat hukum. C. Penindakan secara tegas tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap para pelaku korupsi. D. Memberikan tekanan langsung kepada pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum untuk segera memproses secara hukum para pelaku korupsi. Salah satu langkah nyata dalam upaya pemberantasan korupsi secara represif adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2003 tentang pengendalian tindak pidana korupsi. Hakim dalam pengadilan tindak pidana korupsi terdiri dari hakim ad hoc yang persyaratan dan pemilihan serta pengangkatannya berbeda dengan hakim pada hukumnya. Gambaran umum korupsi di Indonesia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an, bahkan sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang diikuti dengan dilaksanakannya Operasi Budi dan pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung, belum membuahkan hasil nyata. Pada era Orde Baru muncul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan operasi tertib yang dilakukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kamtib. Namun dengan kemajuan IMTEK, modus operandi korupsi semakin canggih dan rumit sehingga undang-undang tersebut gagal dilaksanakannya. Dan yang selanjutnya yaitu persepsi masyarakat tentang korupsi. Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Namun yang paling menyedihkan adalah sikap rakyat apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh beberapa oknum pejabat lokal maupun nasional. Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan demonstrasi. Sebagai akibatnya terjadi runtunan peristiwa sebagai berikut. A. Partai politik sering inkonsisten. B. Munculnya pemimpin yang mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. C. Sebagai oknum pemimpin politik. D. Terjadi erosi loyalitas kepada negara karena menonjolkan pemupukan harta dan kekuasaan. E. Sumber kekuasaan dan ekonomi mulai terkonsentrasi pada beberapa kelompok kecil yang menguasai saja. G. Kesempatan korupsi lebih meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jabatan. Dan F. Lembaga-lembaga politik digunakan sebagai dui aliansi, yaitu sebagai sektor di bidang politik dan ekonomi bisnis. G. Kesempatan korupsi lebih meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jabatan dan hierarki politik kekuasaan. Yang terakhir yaitu upaya pemberantasan korupsi. Upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi ada beberapa upaya yang dapat ditempuh. Di antaranya yaitu A. Upaya pencegahan atau preventif. B. Upaya penindakan atau kuratif. C. Upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa. D. Upaya edukasi LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Cukup sekian presentasi makalah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata dan materi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.